Shalom, Bapak Ibu Saudara, salam jumpa kembali dengan saya Agus Widodo di dalam program Sudahkah Anda Bertemu dengan Tuhan hari ini? Ini adalah program renungan firman Tuhan dengan singkat, hanya beberapa menit. Dan dari program ini Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu bisa bertemu dengan Tuhan di dalam perjumpaan dengan firman-Nya. Firman yang sederhana tentu saja seperti itu. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, saya tergerak untuk mengajak kita merenungkan satu judul, yaitu Engkau Allahku selama-lamanya. Engkau Allahku selama-lamanya. Saya akan mengajak kita untuk melihat satu bagian di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang ke-10 berkata seperti ini, "Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku." Bapak Ibu Saudara, pemeliharaan Allah kepada Daud sungguh luar biasa. Dari mulai dia dalam masa tugasnya sebagai seorang gembala dengan beberapa ekor kambing, kemudian di dalam sejarahnya kemudian dia bertempur dengan Goliat sampai kepada dia menjadi raja, sampai kepada akhir hidupnya. Saya meneliti bahwa Allah begitu luar biasa memelihara Daud, ya. Judul yang saya tampilkan pada saat ini adalah Engkau Allahku selama-lamanya. Pada saat Daud berkata seperti itu, dia berkata dengan iman, Engkau Allahku selama-lamanya. Saya tiba-tiba ingat pada Yeremia pasal 1, kitab Yeremia pasal 1 ayat 1 dan 2, di mana di sana diceritakan tentang panggilan dan pilihan Allah kepada Nabi Yeremia. Di sana dituliskan bahwa aku membentuk engkau, dalam hal ini membentuk Yeremia, di dalam kandungan ibumu. Aku menenun engkau dengan tanganku, dan aku mempersiapkan engkau menjadi nabi, menjadi orang yang nantinya akan aku utus untuk menyampaikan pesan kepada bangsaku. Kita melihat Yeremia dibentuk Tuhan di dalam kandungan ibunya, dikerjakan dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan saya melihat bahwa kejadiannya luar biasa. Sampai kemudian Yeremia lahir, dan kemudian di dalam masa-masa pertumbuhannya dia sampai kepada titik menjadi seorang nabi. Saya begitu terpesona, begitu terkagum-kagum dengan panggilan dan pilihan Tuhan atas Yeremia. Ketika saya beralih dari kitab Yeremia kepada kitab Mazmur, di sini juga diceritakan bahwa sejak dalam kandungan aku dilahirkan. Sama-sama mengalami apa yang disebut dengan karya Allah di dalam kandungan. Yeremia dikerjakan dengan caranya Allah dalam kandungan. Daud pun juga dikerjakan oleh Allah dengan caranya yang ajaib di dalam kandungan ibunya. Dua orang ini, Bapak Ibu Saudara, saya jejer gitu, sama-sama dibentuk oleh Tuhan dengan caranya Tuhan. Nah, sejak dari dalam kandungan, Allah begitu bekerja membentuk mereka berdua dengan tujuan, dengan cara, dengan masa depan yang berbeda-beda. Tapi dari sini saya melihat bahwa Tuhan itu luar biasa dengan karyanya, membentuk mereka berdua sejak dalam kandungan, dan mereka semua dipakai oleh Tuhan. Saya begitu terpesona dengan kejadian dari mereka berdua. Nah, ketika saya fokus hari ini kepada Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang ke-10, ya, engkau di sini adalah Allah yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Setelah dibentuk, kemudian dia dilahirkan. Itu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian Daud berkata, Engkau yang membuat aku keluar dari dalam kandungan.
begitu proses yang begitu dialami, begitu luar biasa oleh karena penyertaan Tuhan ya. Saya bersyukur sekali oleh karena Tuhan begitu menyertai mereka berdua, dan saya bersyukur juga ketika saya melihat diri saya juga berterima kasih karena Tuhan juga bekerja untuk diri saya. Ketika saya di dalam kandungan ibu saya, kemudian saya dibentuk dengan tangan Tuhan yang ajaib sehingga kemudian saya lahir, dan tentunya juga Tuhan memiliki rencana yang indah untuk diri saya. Dan saya pun juga percaya Bapak Ibu juga Tuhan juga punya rencana yang indah untuk Bapak Ibu Saudara. Sejak di dalam kandungan, Allah mengeluarkan, atau kata lainnya melahirkan Daud, dan dari rahim ibunya keluar Daud. Lahirlah seorang yang bernama Daud. Sejak kapan maka Allah menjadi Allahnya Daud? Kalau kita melihat dua orang dari Yeremia dan Daud, kita melihat bahwa sejak dari dalam kandungan, aku membentuk engkau, aku menenun engkau sampai engkau lahir, dan aku memiliki rencana yang indah untuk kalian berdua, untuk melakukan rencana dan kehendakku atas hidup kamu berdua. Dan saya melihat di sini Bapak Ibu Saudara begitu luar biasa, dan karya Allah begitu luar biasa untuk mereka berdua, baik Yeremia maupun Daud. Sehingga kalau saya boleh ambil berkat untuk saya, untuk kita pada masa kini, yaitu kita harus yakin bahwa tangan Tuhan itulah yang bekerja atas hidup kita. Bahkan dari sejak dalam kandungan pun Tuhan sudah memiliki rencana atas hidup kita masing-masing. Sejak dari dalam kandungan, bukan kita lahir tanpa ada rencana Tuhan, tidak mungkin. Kalau Tuhan tidak memiliki rencana, mungkin bisa saja orang itu tidak lahir ya. Bisa saja dengan sebelum lahir dia mungkin meninggal dan lain sebagainya. Atau oleh karena sebab ada yang diaborsi, ada yang digugurkan dan lain sebagainya. Itu seperti praktek-praktek seperti itu banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak takut Tuhan. Tapi di balik semua itu saya melihat tetap ada rencana Tuhan, bahwa di setiap kelahiran dari bayi-bayi ada rencana Tuhan. Nah, ketika saya sadar bahwa saya ini dibentuk oleh Tuhan bahkan sejak dari dalam kandungan, maka saya berkata bahwa saya yakin bahwa proses kelahiran saya, proses pertumbuhan saya sampai kepada saya pada saat ini, semua oleh karena karya Tuhan, semua oleh karena tangan Tuhan yang ajaib. Oleh sebab itu saya yakin bahwa Allah menjadi satu-satunya pegangan dalam hidup saya. Dengan keyakinan ini saya tidak akan ragu, saya tidak akan bimbang menghadapi kehidupan ini, sebab saya yakin ada Allah yang menyertai saya, ada Tuhan yang beserta dengan saya. Sampai nanti saya meninggal pun, saya kembali ke dalam rumah Bapa di surga, tetap saya dalam pemeliharaan Allah. Karena saya percaya, sama seperti Nabi Yeremia, sama seperti Daud, mereka berdua dibentuk di dalam kandungan seorang ibu, kemudian dilahirkan, dan Allah bekerja untuk mereka berdua. Saya pun juga yakin bahwa saya lahir dari kandungan seorang ibu, yaitu ibu saya. Kemudian saya tumbuh besar, dan setiap pertumbuhan itu, setiap proses pertumbuhan itu ada rencana Allah yang harus digenapi atas hidup saya. Oleh sebab itu Bapak Saudara, jangan bimbang, jangan ragu, jangan merasa kecil hati, jangan merasa bimbang dengan kehidupan ini, sebab kita yakin bahwa Allah beserta dengan kita. Tidak ada kelahiran yang tidak ada artinya, semua ada artinya. Bahkan Anda saat ini lahir, bahkan Anda saat ini ada bersama-sama dengan saya belajar firman Tuhan dari YouTube ini, kita pun juga sedang dalam rencana Allah. Saya dalam rencana Allah, Bapak Ibu Saudara dalam rencana Allah, mengerjakan rencana-rencana Allah itu yang nantinya akan terus dan terus digenapkan atas hidup kita. Dan kembali
bahwa rencana Allah itu kembali untuk kemuliaan Allah, bukan untuk diri kita. Seperti itu Bapak Saudara yang bisa saya sharekan untuk hari ini dalam pertemuan yang indah ini. Semoga Bapak Ibu Saudara bisa bertemu dengan Tuhan lewat renungan yang singkat ini. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, selamat berkarya. Amin.